lagi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Nikita. Kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sudah dimulai. Sudah selesai. Silakan duduk. Yang tidak hadir hari ini siapa? Brian Alpa, lalu Aisyah kemana? Sakit. Kemarin kita belajar tentang pembelajaran tentang segi empat, di mana pembelajaran kita adalah online. Yang pertama kita nge-review video pembelajaran yang di dalamnya ada tentang jenis sudut. Ada berapa jenis sudut? Ada 3. Yang pertama, yang kedua, ketiga. Selanjutnya apa lagi yang kita pelajari? Mengisi LKPD. Jadi kemarin kita udah mengerjakan LKPD itu secara pribadi. Sekarang juga kita akan mengerjakan LKPD, tapi ini secara berkelompok. Maka setiap kelompok itu akan memperjelas bahwasannya yang sebetulnya itu apa di dalamnya. Bisa ya? Dan kelompoknya itu masih yang kemarin, silakan. Masih ingat kan nama kelompoknya kan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Ini adalah membuat peta konsep. Peta konsep dari yang kamu analisis, yang kamu pelajari di dalamnya. Sudah bisa? Waktunya cuma 20 menit. Karena ini udah dikerjakan di rumah, pastinya pengerjanya cepat selesai. Dan kelompok semuanya akan presentasi. Ini kita pakai wheel. Yang mana nanti yang pertama itu bakalan mempresentasikan, yaitu segi 4. Wheels yang kedua bakalan mempresentasikan yang kedua, yaitu jajar genjang. Yang ketiga persegi panjang, dan begitu seterusnya. Jadi ya mulai dikerjakan 20 menit dari sekarang. Baiklah, sudah selesai semuanya? Sudah. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil yang kalian kerjakan. Karena di sini kita mau Wells, siapa yang bakalan duluan maju ke depan akan mempresentasikan makna dari segi 4. Perhatikan ke depan, kelompok siapa yang bakalan maju. Kelompok 2, presentasikan yang untuk makna segi 4 saja. Perhatikan banyak sisi dari segi 4 dan 4 segi 4. Segi 4 memiliki kesamaan yang tidak dimiliki oleh 4 segi 4, yaitu memiliki 4 sisi. Bangun datar segi 4 memiliki 4 sisi. Segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi. Ada pertanyaan? Jadi betul semua? Betul semua?
Tepuk tangan buat kelompok 1, kelompok 2. Perhatikan. Di sini ada contoh segi 4. Di sini bukan segi 4. Yang diminta apa di sini? Perhatikan banyak sisi dari segi 4. Ini kan? Perhatikan banyak sisinya. Yang di sini berapa sisinya? 4 kan? Yang di sini ada yang 3, ada yang 5. Makanya segi 4 memiliki kesamaan yang tidak dimiliki oleh bukan segi 4, yaitu memiliki 4 sisi. Maka kita perhatikan lagi untuk sifatnya. Jadi di sini bangun datar itu adalah memiliki 4 sisi. Lalu di sini tidak. Kenapa? Karena tidak memiliki sifat dari segi 4. Untuk pengertian segi 4 itu bisa kita simpulkan dari sifat-sifat ini, yaitu segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi. Apakah semuanya membuat seperti itu? Ya? Benar? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 6. Maju ke depan. Selamat pagi semuanya. Betul? Betul kan? Betul. Adakah yang ingin? Tidak ada. Coba kita bahas ke depan. Untuk jajar genjang. Jajar genjang tadi apa katanya? Memiliki 4 sisi dan 2 pasang sisi sejajar. Yang dibilang 2 pasang sisi sejajar itu yang mana? Yang atas bawah lalu kiri kanan. Udah mengerti untuk itu kan? Makanya jajar genjang itu memiliki 4 sisi dan 2 pasang sisi sejajar. Udah diingat ya? Oke, tutup. Sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya kelompok dipersilakan ke depan. Selamat pagi semuanya. Memiliki 2 pasang sisi dan Mari kita bahas untuk persegi panjang. Yang mana persegi panjang yang di sini? Yang ini kan? Kalau Miss buat kayak gini, A, B, C, dan D. Katanya tadi persegi panjang itu apa? Memiliki 4 sisi, lalu memiliki 2 pasang sisi sejajar, dan keempat sudutnya siku-siku. Yang mana itu keempat sudutnya siku-siku? Yang sudut A, lalu sudut sudut Kenapa itu dibilang sudut 90 derajat? Karena sudut siku-siku itu yang bagaimana? Bentuknya bagaimana? Yang sudutnya itu tegak lurus. Bisa diingat kan? Jadi kalau dia begini, itu udah 90 derajat. Apalagi ditambahi dengan tanda begini. Itu artinya bahwasannya sudut tersebut 90 derajat. Maka dapat disimpulkan bahwasannya persegi panjang itu adalah yang memiliki 4 sisi dan memiliki 2 pasang sisi sejajar, dan keempat sudutnya
siku-siku. Udah bisa diingat? Bisa? Bisa. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Kelompok 3. Dipersilakan. Ini ada gambar kelas 4 dan di sini bukan gambar kelas 4. Yang pertama, perhatikan banyak sisinya. Dua ketupat memiliki kesamaan yang tidak dimiliki oleh bukan dua ketupat, yaitu memiliki 4 sisi. Yang kedua, perhatikan banyak pasangan sisi yang sejajar. Dua ketupat memiliki Silakan. satu ingin bertanya. Tidak semuanya sisinya disesuaikan. Maksudnya belah ketupat. Sudut seperti itu dia membentuk garis tegak lurus. Tetapi belah ketupat sudutnya tidak membentuk garis tegak lurus. Maka dari itu belah ketupat keempat sudutnya tidak siku. Apakah ada yang punya hal lagi? Tidak ada. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kita bahas dulu. Tadi kelompok 3 mengatakan bahwasannya, perhatikan ke depan. Di sini ada belah ketupat. Yang mana tadi pengertian belah ketupat itu adalah bahwasanya belah ketupat itu adalah memiliki 4 sisi dan 2 pasang sisi sejajar, dan keempat sudutnya tidak siku-siku ya. Tidak siku-siku, tetapi dia memiliki sisi yang sama panjang. Tadi ada pertanyaan kelompok 1, kenapa untuk belah ketupat itu tidak 90 derajat? Bahwasanya untuk bangunnya saja bisa kita lihat bahwasanya sudutnya itu memang bukan berbentuk tegak lurus. Tepuk tangan buat kelompok 3. Bagi semua. Ada sifat persegi ini yang paling khusus dari semua segi 4. Kenapa Ibu? Karena sifat dari segi 4 ini ada pada persegi semuanya. Yang mana? Yang pertama itu keempat sisinya sama panjang, keempat sudutnya siku-siku, dan 2 pasang sejajar. Makanya persegi ini sangat khusus, yang mana dia mempunyai sifat dari segi 4 keseluruhannya. Sudah bisa? Tepuk tangan buat kelompok 1. Karena jajar jenjang itu dia turunan dari segi 4, di mana segi 4 menjadi 4 segi, jajar jenjang menjadi 4 segi dan 2 pasang sisi sejajar. Dan kenapa persegi panjang dan belah ketupat itu disatukan dalam satu kaidah konsep yang dari keluar, bukan dibagi secara. Kata Kalista, kenapa jajar jenjang itu langsung ke persegi panjang? Padahal persegi panjang itu apa sifatnya? Memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi sejajar, dan keempat sudutnya siku-siku. Iya, masih masuk ya dari jajar jenjang. Tapi mari kita lihat untuk belah ketupat. Sifat belah ketupat itu apa? Tambahannya. Keempat sisinya sama panjang. Apabila kita buat dia di bawah dari persegi panjang, pastinya salah.
Karena persegi panjang ini sifatnya itu tidak memiliki keempat sisinya sama panjang. Di sini ada segi empat. Segi empat itu katanya tadi apa? Memiliki empat sisi. Bagian dari segi empat ini yang pertama apa? Jajar genjang yang memiliki apa dia? Sifat khusus dari dua pasang sisi sejajar. Kalau kita lihat dari jajar genjang, setelah jajar genjang apa? Bangun apa? Bangun datar apa? Persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. Selanjutnya kita lihat bangun datar apa lagi? Persegi, sifatnya apa? Memiliki empat sisi, masih masuk dari sini. Lalu dua pasang sisi sejajar, lalu memiliki empat sisi sama panjang. Kemudian keempat sudutnya sikit-sikit. Bagaimana caranya kita menggambarkannya? Karena dia sifatnya memiliki semua yang ada pada bangun datar ini. Caranya bagaimana? Bagaimana? Digabungkan bagaimana? Digabungkan dari belah ketupat dan kenapa? Karena keempat Oke, betul. Kelompok 2, betul. Jadi ini adalah penggabungan dari persegi panjang dan belah ketupat. Tepuk tangan buat kelompok yang maju tadi, kelompok 4. Dari semua yang kita pelajari itu yaitu adalah jajar genjang, persegi panjang, persegi belah ketupat. Kalian udah mengerti ya apa itu masing-masing dari bangun datar tersebut. Sekarang kamu isi untuk refleksi yang Miss kirim di Google. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk hari Senin kita akan belajar tentang bangun datar segi 4 lagi, yaitu tentang trapesium dan layang-layang. Masih ada 2 bagian lagi. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini.